Hai Sobat Masa, kalian pasti pernah ke museum kan? Di sana banyak sekali benda-benda peninggalan dari masa lalu. Dari benda-benda itu, ahli sejarah dapat memberikan gambaran tentang kehidupan masa lampau. Caranya bagaimana ya? Caranya melalui penelitian. Seperti ilmu lain, sejarah juga mempunyai objek penelitian. Objek penelitian sejarah adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa lampau. Sedangkan cara yang dilakukan dalam penelitian sejarah disebut metode sejarah. Untuk lebih memahami bagaimana seorang peneliti sejarah melakukan kerja ilmiah dalam mengungkapkan kebenaran masa lalu, kita akan membahas langkah-langkah penelitian sejarah di video ini. Ambil cemilanmu dan yuk kita belajar sejarah dan belajar dari sejarah. Kunto Wijoyo dalam pengantar ilmu sejarah menjelaskan bahwa penelitian sejarah mempunyai 5 tahapan, yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Namun beberapa ahli mencukupkan hanya 4 tahapan tanpa memasukkan pemilihan topik. Karena pemilihan topik merupakan sesuatu hal yang mutlak ada sebelum melakukan penelitian apapun. Jadi kita mulai saja dari heuristik. Langkah pertama di dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Namun demikian, sebelum melangkah ke heuristik, peneliti harus terlebih dahulu sudah menentukan topik apa yang akan menjadi objek penelitiannya. Topik dipilih berdasarkan 2 pertimbangan, yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Heuristik berasal dari bahasa Yunani, heurikon, yang berarti menemukan. Dalam kegiatan penelitian sejarah, heuristik berarti kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan jejak-jejak masa lalu berupa sumber-sumber sejarah. Berdasarkan cara memperolehnya, sumber-sumber sejarah itu dapat berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu sumber yang datang langsung dari sumber pertama. Sumber primer dapat berupa keterangan langsung dari pelaku dan saksi sejarah, dokumen asli, laporan atau catatan, benda peninggalan sejarah, dan artefak. Sumber kedua adalah sumber sekunder. Sumber sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari pihak kedua, seperti buku teks, koran, majalah, ensiklopedi, tinjauan penelitian, dan referensi-referensi lainnya. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah terdiri dari sumber tulisan, yaitu sumber berbentuk tulisan yang mengandung informasi tentang suatu peristiwa sejarah. Contohnya prasasti, naskah, buku, dokumen, arsip, dan koran. Sumber benda, yaitu sumber sejarah berbentuk artefak atau hasil budaya yang ditinggalkan langsung dari zamannya. Contoh peralatan penunjang kegiatan manusia sehari-hari, senjata, fosil, pakaian, serta bangunan-bangunan bersejarah. Sumber lisan. Sumber lisan yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Contohnya nih, rekaman pidato, video, atau hasil wawancara. Tahap kedua adalah verifikasi. Setelah data terkumpul dan terorganisasi dengan baik, proses berikutnya adalah menguji keaslian dan keabsahan data. Proses ini lazim disebut verifikasi atau kritik sumber. Dalam tahapan kritik sumber atau verifikasi ini, terdapat 2 cara melakukan kritik sumber, yaitu kritik eksternal. Kritik eksternal adalah kritik terhadap keaslian informasi atau dokumen. Pengujian keaslian dokumen tidak hanya terbatas pada sumber-sumber tertulis saja, tetapi juga terdapat sumber benda dan penjelasan pelaku atau saksi sejarah yang sering disebut juga dengan sejarah lisan.
Yang kedua adalah kritik internal. Kritik internal adalah kritik atau verifikasi terhadap kredibilitas atau keterpercayaan data, menyangkut informasi atau isinya. Apakah informasi itu dapat dipercaya atau tidak? Data sejarah atau bukti-bukti sejarah yang telah melewati verifikasi kemudian menjadi fakta sejarah. Nah, ditinjau dari sifatnya, fakta sejarah dapat dikategorikan dalam dua jenis. Pertama, fakta keras atau hard fact, yaitu fakta yang telah diterima kebenarannya atau fakta yang sudah pasti dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Contohnya nih, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah fakta yang tidak dapat dibantahkan lagi kan? Kedua adalah fakta lunak atau soft fact, yaitu fakta yang masih memerlukan bukti-bukti yang lebih kuat lagi untuk diyakini kebenarannya, atau fakta yang masih diperdebatkan kebenarannya. Contohnya nih, siapa aktor utama pemberontakan gerakan G30 September yang sampai sekarang masih diperdebatkan. Ditinjau dari wujudnya, fakta dapat dibedakan menjadi fakta mental, yaitu fakta yang bersifat abstrak seperti perasaan, pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Yang kedua adalah fakta sosial, yaitu konteks hubungan antar manusia dan situasi masyarakat pada peristiwa yang terjadi saat itu. Tahapan selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi adalah penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diverifikasi. Fakta-fakta sejarah itu kemudian disusun sehingga menjadi rangkaian yang berhubungan selaras dan masuk akal. Ada dua macam nih interpretasi. Pertama, interpretasi analisis, yaitu menguraikan semua sumber yang ada. Menganalisis beberapa kemungkinan yang terkandung dalam satu sumber sejarah. Jadi, analisis ini artinya menguraikan. Yang kedua adalah interpretasi sintesis, yaitu menyatukan semua sumber yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Jadi, kalau sintesis itu menyatukan. Tahap interpretasi adalah tahap yang paling rawan bagi timbulnya bias atau subjektivitas dalam cerita sejarah. Nah, di sini makanya ada sejarah dalam beragam versi. Kenapa bisa? Ya karena masing-masing sejarawannya atau peneliti sejarahnya mempunyai subjektivitas terhadap penafsiran dari peristiwa yang telah terjadi. Oleh karenanya penting bagi peneliti sejarah melihat peristiwa sejarah dari berbagai sudut pandang atau multidimensi. Nah, tahapan terakhir adalah historiografi. Historiografi berasal dari bahasa Latin historiographia. Historia berarti sejarah dan graphia artinya tulisan. Pada tahap historiografi ini, fakta-fakta yang telah dikumpulkan, dikritik, diinterpretasi tadi, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis tentunya. Kalau berdasarkan cakupan temanya, sejarawan itu membagi historiografi menjadi historiografi dunia, historiografi regional, historiografi nasional, dan historiografi lokal. Adapun perkembangan historiografi di Indonesia dibagi menjadi historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Nah, materi yang lebih mendalam tentang perkembangan historiografi di Indonesia akan dibahas di video selanjutnya.